Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana yang mengulas teori dengan bahasa dan cara yang sederhana. Nah, hari ini kita coba sedikit membahas tentang beberapa teori manajemen kontemporer. Jadi dalam teori manajemen kontemporer yang dibahas hari ini hanya teori yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dan menekankan pada bagian apa. Tentunya disebutkan ada beberapa teori yang berhubungan dengan ini. Tapi yang jelas kita terlebih dahulu membahas mengenai apa yang disebut sebagai manajemen kontemporer. Jadi teori manajemen kontemporer merujuk kepada pendekatan manajerial yang berkembang dalam konteks modern. Jadi ini teori baru ya, teori baru yang dikembangkan atau disampaikan di sini berhubungan dengan adanya perubahan-perubahan, tantangan yang ada dalam lingkungan bisnis. Karena yang namanya bisnis seperti halnya manusia itu akan terus berkembang dan mempunyai cara baru dan juga metode baru dan juga penyelesaian yang diharapkan menjadi hal yang baru juga. Karena lingkungan bisnis yang dinamis ini, yang selalu berubah ini, maka teori dari manajemen juga berubah. Manajemen juga jadi ikut berkembang juga. Makanya disebut sebagai teori manajemen kontemporer. Jadi teori yang kebetulan mengadopsi atau merupakan perkembangan dari teori-teori dahulu yang mengikuti perkembangan zaman. Teori ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi yang cepat berubah, seperti misalnya ada teknologi artificial intelligence dan juga kebutuhan dari beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pasar. Contohnya, dalam masa pandemi COVID itu kan manusia mempunyai pola hidup yang berubah. Perubahan ini perlu diadaptasi. Gitu. Adaptasi sebenarnya juga dilakukan polanya karena ada peraturan baru, misalnya ada menjaga aktivitas sosial sehingga akhirnya orang berubah pola belanjanya yang tadinya belanjanya offline menjadi online dan seterusnya. Nah, tantangan ini juga terlihat juga dari adanya globalisasi yang makin lama makin kental. Jadi tidak ada lagi batasan negara, tidak ada lagi batasan bangsa dan seterusnya, sehingga akhirnya sekali lagi teknologi, dunia, lingkungan, pola pikir, pola belanja juga berubah, sehingga akhirnya manajemen mempunyai teori-teori yang juga mengikuti perkembangan zaman itu. Ada beberapa teori yang akan kita bahas, tapi yang jelas dari beberapa teori yang kita bahas ini ada beberapa konsep kunci dari manajemen kontemporer. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya dipakai dalam beberapa teori yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, teori ini adalah teori yang berfokus pada inovasi sebagai cara untuk bersaing di pasar. Jadi dalam hal ini, dalam manajemen kontemporer, inovasi merupakan sebuah hal yang harus. Jadi harus ada inovasi, harus ada adaptasi, sehingga akhirnya manajemen bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena yang namanya dunia berkembang cepat sekarang. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak mengikuti perkembangan itu, tidak beradaptasi, tidak berinovasi, maka akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu. Jadi pertama adalah berfokus pada inovasi. Lalu berikutnya adalah pendekatannya berbasis data. Jadi tidak lagi perusahaan ini membuat keputusan dengan cara trial error. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada perkembangan teknologi, ada AI banyak dipakai, maka pengambilan keputusan juga harus menggunakan bantuan AI, bisa jadi gitu ya. Tapi jelas AI juga perlu data juga harus kita punya. Jadi pendekatan berbasis data dalam mengambil keputusan. Yang pertama, yang kedua. Lalu berikutnya agile management, metode yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Jadi di sini perusahaan dituntut atau organisasi dituntut dalam teori ini adalah organisasi atau perusahaan yang bisa mengikuti perubahan. Jadi tidak kaku gitu. Lalu berikutnya yang keempat, kepemimpinan transformasional. Di sini pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi tim. Jadi bukan seperti model kepemimpinan tradisional yang pemimpin selalu benar, pemimpin hanya menentukan tanpa mendengarkan dan seterusnya. Gitu. Lalu berikutnya adanya keberlanjutan. Jadi harus ada konsistensi. Di sini adanya konsistensi dalam artian bukan cuma konsistensi dalam melakukan kebaikan, tapi juga
harus konsistensi dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan keramahan lingkungan dan sosial. Ada social responsibility, ada juga green management dan seterusnya. Jadi ini adalah konsep yang kelima yang dibahas dalam konsep kunci dalam manajemen kontemporer. Lalu berikutnya harus ada kolaborasi dan tim, harus ada kerjasama. Di sini dengan adanya kepemimpinan yang transformasional, maka diharapkan adanya kolaborasi dan pembentukan tim yang sinergis. Hingga akhirnya ada hubungan kerjasama yang baik antar tim atau antar lintas departemen atau divisi. Lalu berikutnya yang ketujuh adalah diversity dan inclusion. Di sini menghargai keberagaman dan tim. Gitu. Jadi kalau tadi kan saya bilang tadi ada yang namanya globalisasi. Jadi kalau misalnya kita ngomong globalisasi, berarti kita harus melihat adanya perubahan, adanya perbedaan yang ada dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan organisasi. Nah, konsep inilah yang harus kita lihat, dan kita pakai. Dengan adanya keberagaman, kita bisa melihat bahwa kita harus bisa melakukan perubahan, dan perubahan membutuhkan adanya tim yang kompak, dan juga ada kepemimpinan yang bisa menjadi penggerak. Jadi ini sebuah konsep yang menyeluruh. Nah, dari 7 konsep ini lahirlah beberapa teori yang tadi saya bilang akan dibahas secara sederhana hari ini. Yang pertama adalah konsep dari teori Z dari William Ochi, lalu gerakan eksekutif dari Peterson Waterman, lalu berikutnya adalah proses rekayasa ulang bisnis dari Hammer dan juga Champy. Oke, kita bahas satu persatu. Metode tipe Z dari Ochi. William Ochi memperkenalkan teori ini. William Ochi mencoba untuk memberikan pendekatan, di mana pendekatan ini menggabungkan prinsip yang ada dalam manajemen Jepang dan Amerika. Di Jepang disebut sebagai tipe J dan Amerika sebagai tipe A. Gabungan ini disebut oleh Ochi sebagai tipe Z. Di sini Ochi menggabungkan dua konsep dari Jepang, dari timur, dan dari barat itu dari Amerika. Dalam konsep manajemen ini, Ochi memfokuskan pada keterlibatan jangka panjang karyawan, adanya pelibatan. Jadi karyawan itu bukan cuma menjalankan kebijakan atau menjalankan peraturan harian, tapi juga dia juga dilibatkan dalam jangka panjang, pengambilan keputusan dan seterusnya, memberikan kepercayaan dan coba untuk meningkatkan loyalitas. Jadi dalam hal ini Ochi mencoba untuk membuat sebuah gabungan dari budaya Asia di mana adanya kekerabatan dan juga menghasilkan adanya fokus yang harus dijalankan dan keberhasilan di masa yang akan datang seperti yang digunakan oleh beberapa teori Amerika. Contoh dari penerapan dari model atau tipe Z ini adalah pada perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota ada mendukung budaya kerja yang melibatkan karyawan dan memberikan jaminan pekerjaan. Jadi di sini karyawan diperlihatkan bahwa adanya penghargaan dari perusahaan kepada mereka sehingga akhirnya mereka bisa mempunyai keterikatan sehingga akhirnya karyawan tersebut melihat adanya kebaikan sehingga akhirnya ada kontribusi dari karyawan. Dan di sini diterjemahkan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem Kaizen. Nanti coba kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah mungkin ada video tentang membahas tentang Kaizen. Jadi ini adalah tipe Z. Jadi tipe Z adalah teori atau pendekatan yang diberikan oleh Ochi, di mana dia sekali lagi menggabungkan dua konsep manajemen dari Jepang dan konsep manajemen dari Amerika. Ini yang pertama, tipe Z. Lalu berikutnya dari Peters dan Waterman, di sini dia memberikan teori namanya gerakan eksekutif. Dalam teori ini, Peters dan Waterman juga menyebut sebagai excellent movement. Dalam bukunya mereka sebut ini sebagai in search of excellence. Gerakan ini menekankan pada praktik manajerial yang dapat menjadi organisasi yang sangat sukses. Peters Waterman menganalisis perusahaan yang sangat sukses dan mengidentifikasi 8 prinsip yang mendasari kesuksesan mereka. Jadi pertama kali mereka melihat beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup baik itu dalam manajemennya, lalu mereka melihat ada 8 hal yang mereka perusahaan-perusahaan ini lakukan, dan ini adalah
8 hal yang mereka tawarkan untuk dijalankan. Nah, sekali lagi gerakan ini disebut sebagai gerakan eksekutif atau excellent movement. Perusahaan yang menjalankan ini adalah IBM. IBM menjalankan konsep ini dan akhirnya mereka menekankan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi mereka ngelihat pelanggan butuh apa dan mereka menjalankannya. Ini seperti teori function deployment gitu ya. Jadi function deployment adalah teori yang bilang bahwa kalau kita mau bikin barang, mau kita bikin jasa, kita harus lihat dulu konsumen perlu apa. Hingga akhirnya kita bisa memberikan penawaran pada konsumen karena konsumen butuh A misalnya, maka mereka memberikan A atau mereka menawarkan A. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan dalam melakukan ini, IBM melakukan desentralisasi, jadi tidak selalu terfokus pada jalan yang ditentukan oleh garis utama dari perusahaan, tapi mereka membuat sebuah tim-tim kecil di mana tim kecil ini diberikan kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Dan mereka juga menekankan kepada pentingnya inovasi dalam produk dan layanan mereka. Seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi IBM bergerak di teknologi dan teknologi selalu bergerak, ada inovasi baru, ada teknologi baru dan pergerakan mereka lebih cepat dibandingkan bisnis yang lain. Hingga akhirnya sekali lagi karena mereka merupakan organisasi yang kalau dilihat Cina adalah organisasi yang dinamis, mereka bisa lebih agile gitu, lebih bisa beradaptasi gitu, dengan cara seperti ini. Hingga akhirnya tadi inovasi dituntut untuk terus dilakukan. Ini sebenarnya biasa juga dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti Apple, Microsoft dan Google dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh IBM melalui teori yang ditawarkan dalam teori gerakan eksekutif. Lalu berikutnya adalah proses rekayasa ulang bisnis. Di sini yang disampaikan oleh Michael Hammer dan Jeff Champy. Beliau dua ahli ini menekankan bahwa proses rekayasa ulang atau business process engineering atau BPR adalah konsep yang diperkenalkan mereka dalam buku Reengineering the Corporation, memberikan pendekatan radikal dalam desain kembali sebuah proses bisnis perusahaan untuk mencapai perbaikan drastis dalam kinerja, efisiensi, dan efektivitas. Tema dari Champion tidak nggak alergi terhadap perubahan. Mereka lebih menyarankan untuk memberikan pendekatan atau perubahan radikal dalam mendesain ulang sebuah bisnis, dan itu harus dilakukan kalau misalnya memang kenyataan pahit. Kalau perusahaan atau organisasi tidak sesuai atau tidak seiring dengan perubahan zaman, maka sekali lagi perubahan besar harus dilakukan, dan ini sekali lagi bertujuan untuk mendapatkan kinerja yang bagus, efisiensi, dan juga efektivitas. Nah, dalam hal ini, contoh yang bisa diambil dari teori yang terakhir ini adalah dari perusahaan Ford Motor Company. Ford Motor Company melakukan atau menerapkan yang namanya Business Process Engineering atau BPR. Dia memperbaiki proses bisnis departemen pemesanan dan pengiriman. Mereka merombak total proses tersebut, dan akhirnya dari perombakan itu Ford berhasil mengurangi siklus pemesanan yang awalnya 30 hari menjadi 3 hari. Ini luar biasa. Ya kalau misalnya memang nggak bagus, maka nggak masalah juga kalau diperbaiki. Kalau misalnya tidak sesuai, nggak ada juga salah juga untuk dirombak total. Nah, secara segi waktu di sini mereka mengurangi jauh, bahkan hanya 10% dari waktu normalnya. Dan ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga bisa membuat perusahaan menjadi efisien dan juga efektif. Kenapa? Karena pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, biaya juga lebih murah, pelanggan juga jadi lebih terlayani dengan baik, sehingga akhirnya manajemen bisa mendorong perusahaan menjadi lebih baik karena kebutuhan dari konsumen juga pastinya menginginkan pelayanan yang prima juga, seperti itu. Nah, ini semua adalah beberapa teori, hanya beberapa teori, masih banyak lagi teori modern atau teori kontemporer yang bisa dibahas, tapi karena keterbatasan waktu dan juga kemampuan saya, maka hanya dibahas hanya sekian teori. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang ilmu manajemen yang baru, gitu ya, hingga akhirnya kita tidak selalu terfokus pada teori yang lama, karena zaman juga berubah, maka kita juga dituntut
berubah, seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya pamit, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit pencerahan atau sedikit masukan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.